Oke, di video kali ini kita akan mempelajari tentang rumus-rumus di dalam kubus, gitu ya. Oke, rumus yang pertama itu ada yang namanya luas permukaan. Oke, rumus dari luas permukaan itu rumusnya adalah L sama dengan 6 dikali dengan S kuadrat. Nah, ini rumusnya ya. Oke, kita kasih kotak aja ya, biar gak lupa nih. Oke, rumus luas kubus ini didapat dari sebuah persegi nih, dari sebuah persegi. Kenapa persegi? Karena memang kubus itu dibuat dari persegi gitu ya. Jaring-jaringnya itu nanti akan terbuat sebuah persegi gitu ya. Nah, ini persegi ABCD. ABC. Nah, itu ya yang kita ambil yang ini aja nih. Oke, namanya persegi kalau misalkan dia punya sisinya itu panjang sisinya pasti sama kan? Kalau misalkan di sini S, di sini juga pasti S gitu ya. Maka nanti kita akan dapatkan luas dari persegi itu adalah sisi dikali dengan sisi atau S kuadrat gitu ya. Nah, kemudian karena kubus ini dibuat dari 6 buah persegi, maka rumus luas permukaan kubus itu adalah 6 dikali dengan luas perseginya. Berarti 6 dikali dengan S kuadrat gitu ya. Jadi ada 6 bidang kan ini ya. Yang udah kita bahas di video sebelumnya ya. Bidang ABC, ABCD gitu ya. Yang pertama gitu. Nah, ini yang pertama gitu ya. Ini yang keduanya. Nah, ketiga, keempat. Nah, itu ya. Yang sini kelima, yang sini ke 6. Jadi ada 6 buah persegi gitu ya. Jadi ada 6 buah persegi yang membentuk sebuah kubus gitu. Jadi rumusnya adalah 6 kali S kuadrat gitu ya, untuk luas permukaan. Oke, selanjutnya adalah volume. Volume itu rumusnya adalah volume. Volume itu rumusnya adalah S pangkat 3. Nah, itu ya gampang ingatnya ya. S pangkat 3. Dari mana sih S pangkat 3 ini? Ya, yang namanya sebuah bangun ruang pasti punya volume. Volume itulah isi gitu ya. Yang namanya isi itu kita akan mengkalikan sisinya, sisi panjang, sisi lebar, dan sisi tinggi gitu ya. Sisi panjangnya ini S, lebarnya S, tingginya S gitu ya. Karena memang ini kubus. Semua ukurannya sama itu ya kubus. Jadi S kali S kali S. Jadi S pangkat 3 gitu ya. Gampang ya untuk yang volume, dari mana asalnya. Oke, selanjutnya diagonal bidang nih. Diagonal bidang itu punya rumus seperti ini. S akar S akar 2. Nah, itu ya. Oke, kita kasih kotak nih biar gak lupa. Oke, dari mana sih ini rumusnya? S akar 2 itu dari mana datangnya? Oke, kalau misalkan kita ambil sebuah garis nih, garis dari A ke F, dari A ke F. Nah, gitu ya. Maka nanti akan jadi sebuah diagonal bidang, garis diagonal bidang gitu ya. Nah, itu dari A ke F, diagonal bidang. Oke. Kemudian kita tahu kan bahwa panjang sisi AB itu adalah S, kemudian panjang sisi dari FB juga S, gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita buat garis lagi dari A ke B, kemudian dari F ke B. Nah, gitu ya. Maka nanti akan terbentuk sebuah bangun apa nih? Iya, bener ya. Segitiga siku. Nah, itu ya. Kita gambar aja di sini ya. Oke. Oke, jadi akan terbentuk sebuah segitiga siku gitu ya. Ini B, ini F, ini adalah A. Panjang dari AB itu adalah S, panjang dari FB juga S. Yang mau kita cari apa? Nah, ini ya, FA-nya gitu. Jadi di sini kita akan gunakan apa? Teorema Pitagoras. Ya, AF kuadrat sama dengan FB kuadrat ditambah dengan AB kuadrat sama dengan FB-nya itu adalah S. Di sini ada kuadrat tambah dengan AB juga S. Di sini ada kuadrat tambah kuadrat gitu ya. Maka nanti kita akan dapatkan ini S kuadrat tambah S kuadrat jadi 2S kuadrat. Ini baru kita dapatkan AF kuadratnya. Yang mau kita cari adalah AF-nya.
gitu ya. Maka yang sisi sebelah sini harus dikasih tanda kurung seperti ini ya. Oke, akar, tanda akar. Akar dari 2S pangkat 3 gitu ya. 2S pangkat 3 saya 2S pangkat 2. Nanti kita dapatkan nilai AF-nya itu, S-nya kita keluarin nih, gitu ya. S-nya kita keluarin jadi S akar 2. Oke, gitu. Jadi kita dapat nilai AF-nya itu atau diagonal bidangnya itulah S akar 2. Nah, jadi dari sinilah gitu ya si rumus diagonal bidang itu muncul gitu ya. S akar 2 itu dari sini gitu ya. Jadi mau misalkan kita mau cari panjang dari AF, kemudian nanti kita mau cari lagi panjang dari EG gitu ya, atau panjang dari AH. Nah, gitu ya. Nanti kita gunakan rumus yang ini. Nah, S akar 2 gitu ya. Gampang ya. Oke. Yang terakhir rumusnya itu adalah ada diagonal ruang. Nih, diagonal ruang. Rumus dari diagonal ruang itu adalah DR sama dengan S akar 3. Nah, gitu ya, S akar 3. Kita kasih kotak dulu ya. Oke, yang ini dari mana nih munculnya nih? Si S akar 3 ini. Oke, jadi yang namanya diagonal ruang, kalau misalkan kita tarik garis nih, dari mana ya? Dari E ke C deh ya. Dari E ke C nih. Nah, itu dari E ke C. Oke, maka inilah jadi apa? Diagonal ruang ya. Diagonal ruang nih. Oke, diagonal ruang. Kemudian kalau misalkan kita mau cari si panjang dari EC-nya, oke, kita bisa ambil dari sini nih, dari G ke C boleh, atau mau dari A ke E boleh, kemudian A ke C boleh, atau kita buat seperti ini aja ya. G ke C kemudian, nah ya, E ke G. Maka nanti kita akan dapatkan sebuah segitiga siku-siku lagi nih, siku-siku di G. Nah, siku-sikunya di G. Jadi kalau misalkan kita gambar garisnya atau si segitiganya nanti akan jadi seperti ini. Nah, itu ya. Nah, gitu ya. Ini G, ini C, ini adalah E. Oke. Kemudian kita tahu bahwa panjang dari GC itu adalah S. Benar ya? Panjang dari EG berapa nih panjangnya? EG itu apa nih? Diagonal bidang. Diagonal bidang itu pasti panjangnya adalah S akar 2 gitu ya. S akar 2. Nah, ini pasti nih S akar 2. Kalau di kubus, berbeda lagi nanti kalau di balok. Nanti kita bahas di video baloknya ya. Oke, kemudian kita mau cari adalah panjang dari EC-nya nih. Panjang dari EC berapa sih? Sama, caranya kita gunakan teorema Pitagoras nih. Jadi EC kuadrat sama dengan GC kuadrat ditambah dengan EG kuadrat. Oke. GC-nya berapa? GC-nya adalah S. Nah, di sini ada kuadrat, kasih kuadrat ditambah dengan EG. EG itu adalah S akar 2. Di sini ada kuadrat, kasih kuadrat. Oke, sama dengan S kuadrat ditambah dengan S akar 2 kuadrat. Berarti S kali S gitu ya. S kuadrat. Nah, itu akar 2 kali akar 2. Jadi 2. Nah, itu jadi 2 S akar 2. 2S akar 2. Oke, di sini bisa kita jumlahkan S akar 2 tambah 2S akar 2. Jadi 3S akar 2. Nah, kita baru dapat EC kuadrat. Yang mau kita cari adalah EC-nya. EC sama dengan di akar ini. Nah, 3S kuadrat. Si S-nya kita keluarin sekarang. S-nya kita keluarin jadi net. Nah, S-nya keluar. Di sisa dalamnya adalah 3. Jadi S akar 3. Dari sinilah rumus dari diagonal ruang muncul. Gitu ya. Jadi misalkan kita mau cari panjang dari EC, panjang dari HB gitu ya, panjang dari AG, sama aja. Kita gunakan rumus yang ini gitu ya. Kalau misalkan diagonal ruang. Oke, seperti itu. Paham ya? Ini rumus-rumus dalam kubus, kemudian dari mana munculnya si rumus tersebut. Oke, selanjutnya biar nanti kita tidak sia-sia nih si rumusnya, kita gunakan aja untuk menyelesaikan contoh-contoh soalnya ya. Oke, kita langsung ke contoh soal yang pertama. Sebelum itu kita geser dulu. Oke, nih udah kelihatan contoh soal pertamanya. Oke, sip. Oke, contoh soal pertama.
Diketahui sebuah kubus memiliki panjang rusuk 5 cm. Tentukan luas permukaan, volumenya, diagonal bidangnya, dan diagonal ruangnya. Oke, gampang nih ya. Oke, solusi. Kita punya apa? Panjang rusuk nih, panjang rusuk. Berarti sisinya ya. Panjang sisinya adalah 5 cm. Oke, sebentar tulisannya jelek amat ya. Kita percantik deh sedikit. Nah, itu ya. S sama dengan 5, masih jelek ya. Oke, 5 cm. Oke, yang pertama, kita mau cari luas. Rumus luas apa? 6 kali S kuadrat. Oke, berarti 6 dikali dengan S-nya adalah 5 nih. 5 kuadrat sama dengan 6 dikali dengan 25. Berapa coba? L-nya. 6 kali 25. Oke, berapa? 25 tambah 25. 100. Jadi 300. Oke ya. 300 cm kuadrat. Nah, gitu gampang ya. Kemudian yang selanjutnya adalah B, yang volume. Kita mau cari volume nih. Rumus volume apa? S pangkat 3. Nah, gitu ya. Sorry. Oke. Oke, sip. Oke ya. S-nya adalah 5. 5 akar 3. Berarti berapa? 25 kali 5 ya. Nah, berarti 25 kali 5 itu, atau kita biar gampang aja, 5 kali 5 kali 5 ya. Nah, berarti 5 kali 5, 25. 25 kali 5 berarti 125 cm. Centimeter apa nih? Centimeter kubik. Nah, kalau misalkan volume itu pangkatnya pangkat 3 gitu ya. Kalau luas pangkat 2. Oke. Selanjutnya adalah yang C nih, diagonal bidang. DB sama dengan berapa DB? Rumus DB apa? S akar 2. Oke, S-nya berapa tadi? 5. 5 akar 2 cm. Oke, selesai. Gampang ya. Untuk mencari diagonal bidang. Diagonal ruangnya berapa nih? Oke, yang terakhir diagonal ruang. Berapa nih diagonal ruangnya? Oke, diagonal ruang. Rumusnya adalah S akar 3. Oke ya. S-nya berapa? S-nya adalah 5. Tinggal kalikan aja dengan akar 3 tambah cm. Oke, selesai. Gampang ya contoh soal pertama nih. Mencari luas, volume, diagonal bidang, diagonal ruang. Oke. Contoh selanjutnya boleh nih kita geser ke bawah. Contoh soal yang kedua. Oke, udah kelihatan, sip. Contoh soal yang kedua, luas permukaan kubus adalah 24 cm kuadrat. Tentukan volume kubusnya. Berapa volume kubusnya diketahui, luas permukaan. Oke, solusi. Oke, kita punya namanya luas. Luas permukaan itulah 24 cm kuadrat. Oke, di sini kita gunakan rumus luas nih. Luas berapa sih? Rumusnya apa sih? Bener, 6 kali S kuadrat gitu ya. 6 kali S kuadrat. Kita punya si luasnya adalah 24 cm. Yang ini kita ganti L-nya, kita ganti dengan 24 dikali sama dengan 6 kali S kuadrat. Berarti nanti kita dapatkan nilai dari S kuadratnya itu adalah 24 per 6. 24 bagi 6 ya. 6-nya pindah ke bawah nih. Maka nanti kita dapatkan S kuadratnya berapa? 24 bagi 6. Berarti 4 ya. 4 gitu. Maka kita dapatkan nilai S-nya adalah akar dari 4. Atau sama dengan berapa? Oke, benar 2 cm. Oke, kita dapat panjang sisinya adalah 2 cm. Yang mau kita cari adalah volumenya. Oke, volume. Rumus volume apa? S pangkat 3. S-nya kita udah dapat tadi 2. 2 pangkat 3. Atau, iya benar ya, mau dijabarin boleh. 2 kali 2 kali 2 boleh. Atau mau langsung juga boleh. Jadi 8 cm kubik. Oke, cm pangkat 3. Oke, selesai. Gampang ya untuk mencari si volume jika ketahui luas permukaannya. Oke, selanjutnya contoh soal yang terakhir nih, yang ketiga nih. Nah, ini yang ketiga ya.
Oke, diketahui sebuah volume sebuah kubus adalah 1 liter. Tentukan luas permukaan kubusnya. Oke, ini dibalik ya dari contoh soal yang kedua. Jadi yang kita ketahui adalah volumenya, yang mau kita cari adalah si luasnya. Gitu ya. Kalau tadi luas cari volume, sekarang volume cari luas. Oke, gitu ya. Solusi ini caranya gampang sih, sama aja, gitu ya. Pertama kita punya volume. Volume itu 1 liter. Katanya 1 liter ya. Nah, 1 liter. Nah, biar gampang kita ubah jangan ke liter tapi ubah ke sentimeter pangkat 3. Berapa coba? Benar ya. 1000. Nah, itu ya 1000 cm kubik. Nah, itu volume 1000 cm kubik. Oke, yang mau kita cari luasnya. Oke, kita gunakan rumus dari volume nih. Volume itu sama dengan S pangkat 3. Jadi kita cari dulu si nilai S-nya berapa nih, gitu ya. Kita udah tahu bahwa volume itulah 1000. Nah, 1000. Nah, itu ya. S pangkat 3. Nah, gitu ya. Jadi nanti kita dapatkan nilai dari S-nya itu adalah akar pangkat 3, gitu ya. Akar pangkat 3 dari 1000. Nah, gitu ya. Akar pangkat 3 dari 1000 itu adalah berapa coba? Iya, benar. 10 cm. Gitu ya. 10 cm. Oke, jadi kita dapat nilai S-nya adalah 10 cm. Sekarang yang kita cari adalah luasnya. Rumus luas apa? 6 kali S pangkat 3, itu ya. S pangkat 2. Oke, jadi sama dengan berapa? 6 kali 10 pangkat 2. Oke, 6 kali berapa? 10 pangkat 2 itu adalah 100. 10 kali 10 ya. Oke, jadi berapa? Luasnya adalah 6 kali 100, 600 cm kuadrat. Oke, selesai. Gampang ya, ini tentang penerapan kubus, contoh-contoh soal yang gampang gitu ya untuk kubus. Oke, jadi kalian pahami lagi rumus-rumusnya. Rumus-rumusnya cuma ada 4. Pertama luas permukaan, kedua volume, kemudian diagonal bidang dan diagonal ruang. Kalau kubus ini masih materi yang paling gampang, gitu ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini aja videonya. Kalau misalkan kalian suka sama videonya, di like videonya, kemudian di subscribe juga channelnya, dibagikan juga videonya ke teman-temannya ya. Oke, mungkin sampai sini aja videonya, kita lanjut lagi di video selanjutnya.